Selamat malam teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di mana saksi Dede menyatakan siap mendapatkan hukuman apapun, termasuk di penjara, asalkan para terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon bisa bebas. Dede mengaku merasa bersalah telah memberikan keterangan palsu hingga membuat 7 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dede, ya, kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Juliana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu dulu, ya, iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu resikonya ini? Bukan? Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuan sekarang? Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting ininya ketika pidana itu saya mau keluar bebas seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap, saya siap Pak. karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Dan saya Pak. Dan hari ini Dede berkata jujur, saya di Republik ini baru mendengar sekali ucapan seorang manusia yang patriotik, tidak berpendidikan tinggi, hanya kuli bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata bahwa saya mau dipenjara menggantikan mereka karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan di era ini. Dia adalah patriotik di era ini. Dan dia adalah kesatria di era ini. Untuk itu, kepada para kesatria, kita harus merasa malu. Ada kesatrianya sebenarnya. Kemudian yang berikutnya bagi saya pribadi Bang Otto, dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya dalam penelusuran kasus ini. Karena saya mendapat bulian yang luar biasa, mendapat tuduhan suap beragam. Pada niat saya cuma satu, saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocok logi membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini. Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Dede. Dan bagi saya kedatangan Dede adalah pelipur lara hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti pada hari. Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan ini dengan dunia politik. Saya katakan berulang-ulang di depan Pak Yute, saya katakan penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Vina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan. Dan saya cuma satu dalam hidup saya, ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum, tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Peradi, pada para netizen di seluruh Indonesia dan di luar negeri, kemudian keluarga para terpidana yang mau sabar,
kemudian juga keluarga Sakatata yang hari ini akan memasuki PK, kita doakan juga PK-nya dikabulkan. Dan pada media yang hari ini terus kritis dan bersikap objektif agar keadilan negeri ini terungkap. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri, buat Pak Kabar Eskrim, buat Kapolda Jabar, buat Direskrim Polda Jabar atas berbagai atensi dan keterbukaannya, sehingga kebenaran dari kasus terbunuhnya Eki dan Vina itu sebentar lagi akan terbuka dan berakhir ceritanya. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan buat Pak Prabowo Subianto yang menjadi spirit dalam kehidupan saya dengan sebuah kalimat yang selalu terngiang dalam pikiran saya. Bantulah banyak orang apabila kamu mampu membantunya. Apabila tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Apabila tidak mampu membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Apabila tidak mampu membantu satu orang, jangan bikin susah orang. Semoga keberadaan saya tidak membuat orang susah. Terakhir, penekanan saya adalah negara ke depan harus melindungi kesejahteraan publik. Karena dari rakyat yang tidak sejahtera itu membuat mereka tidak bisa berkata objektif. Untuk itu, apa sih yang mereka gelisahkan ketika ada sebuah kasus? Takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anaknya tidak sekolah, takut tidak kebeli beras. Ketika kita tampil untuk menjamin berasnya, menjamin ongkosnya, menjamin kehidupan anak-anaknya, mereka pada akhirnya akan bicara yang sebenarnya. Itulah bedanya rakyat kecil dengan kita yang besar. Kalau yang besar sudah cukup, juga tetap tidak jujur. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga peristiwa ini adalah menjadi peristiwa catatan penting dalam hidup kita dan sejarah hukum Indonesia. Semoga peristiwa Vina dan Eki dan terpidana 8 orang tanpa kesalahan yang memadai itu adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.